Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semua, dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Makija. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Oke, kalau alhamdulillah kembali lagi Makija berkesempatan untuk berbagi informasi seputar pelaksanaan CPNS dan P3K tahun 2022 dan 2023 ini. Dan pada kesempatan kali ini Makija akan berbagi kabar gembira nih, sesuai judulnya ada kabar gembira kawan-kawan nih untuk pejuang CPNS, bahwa ternyata untuk tahun 2023 CPNS akan kembali dibuka nih kawan-kawan ya. Jadi untuk kawan-kawan yang sedang mempersiapkan diri untuk pada CPNS tahun 2023, ternyata memang CPNS 2023 akan kembali dibuka. Dan perlu kawan-kawan ketahui, di video sebelumnya Mak Aki sudah berbagi tentang soal-soal P3K ya, untuk kita mempersiapkan diri. Ada yang P3K tenaga teknis, kemudian juga Mak Aki sudah buatkan itu untuk yang formasi Kemenagnya. Nah, ya ini untuk tahun 2022-nya. Dan untuk tahun 2023 ini akan ada CPNS dan juga CP3K kawan-kawan yang. Dan untuk kawan-kawan yang menunggu CPNS tahun 2023, mari kita simak videonya kawan-kawan ya. Kita langsung ke TKP gitu ya. Oke kawan-kawan, dilansir dari cnnindonesia.com bahwa ternyata tahun 2023 ini kembali akan direkrut CPNS ya. Namun formasinya untuk formasi tertentu saja, diantaranya adalah formasi hakim, kemudian jaksa, ada dosen, dan juga tenaga teknis. Terakhir ini ada talenta digital ya. Jadi berdasarkan informasi berdasarkan Pak Menpan RB ini, Menpan RB Pak Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa insya Allah tahun 2003 ini sudah fix akan direkrut CPNS 2003. Namun formasinya untuk hakim, jaksa, dosen, tenaga teknis, dan talenta digital ini. Yang dimaksud talenta digital ini sebagaimana diatur dalam Permenpan RB nomor 45 tahun 2022 tentang jabatan pelaksana CPNS gitu kawan-kawan. Jadi intinya, dan berdasarkan informasi beredar juga ini Pak Menpan RB mengatakan tanggal 27 Desember kemarin, hari ini ya. Bahkan dari mengatakan hari kemarin katanya, pokoknya 26 sampai 27 Desember ini beritanya bahwa CPNS 23 akan kembali direkrut kawan-kawan ya. Oke, berikutnya lanjut. Oke, perlu kawan-kawan ketahui, jadi Pak Menpan RB sudah mulai menginstruksikan kepada kementerian, lembaga, Pemda untuk penetapan formasinya agar segera melakukan pendataan ya, mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN-nya kepada Pak Menpan RB. Jadi gini, skema pengadaan CPNS itu nih sampai ditetapkan formasi itu begini. Pak Menpan RB nih, pertama Pak Menpan RB mengusulkan kepada para kementerian nih, kementerian misalkan BUMN butuh berapa, misalkan Kementerian Pendidikan butuh berapa, kementerian lainnya sebagainya gitu. Lembaga juga mengajukan lembaga, kemudian termasuk Pemda, Pemda nih. Jadi diinstruksikan untuk mengajukan kebutuhan berapa, kebutuhan ASN untuk di kementeriannya, lembaganya maupun Pemdanya. Setelah itu nanti misalkan setelah ditota, ini ada totalnya 1 juta misalkan ya, 1 juta formasi kebutuhannya ini untuk formasi tadi, dosen, hakim, jaksa, dan lain sebagainya. Nah, sebelum ditetapkan oleh Kemenpan RB, Pak Menpan RB koordinasi dulu dengan Kementerian Keuangan. Nah, kenapa? Karena ini terkait dengan anggaran. Nah, sekiranya mampu nggak di 1 juta? Itu ada nggak uangnya untuk membayar ke depannya gitu, untuk anggaran yang keuangannya ada nggak. Kemudian juga meminta pertimbangan teknis dari kepala BKN. Nah, untuk apa? Karena nih BKN ini nanti memperhitungkan ada berapa sih jumlah PNS yang pensiun di daerah, di kementerian ini, di kementerian A, kementerian B gitu. Ada berapa sih yang pensiun di lembaga A, lembaga B, termasuk di Pemda A ini, formasi apa saja gitu. Karena ini perlu kita ketahui, untuk penetapan formasi ini juga memperhatikan variabel jumlah PNS yang pensiun, kemudian pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional, ada letak geografis, dan kemampuan anggaran tadi itu. Makanya kan tadi diskusi dulu dengan Kemenkan B. Setelah diskusi dengan Kemenke dan juga BKN, maka ditetapkanlah misalkan kekuatannya itu hanya 800 juta, 800 ribu misalkan ya, kalau 800 juta. Ternyata dari kebutuhan 1 juta ini ternyata yang dipenuhi 800 ribu. Begitu kawan-kawan, itu sampai pengadaan penetapan formasinya. Jadi nggak sembarangan. Itu. Kemudian juga dari cnbcindonesia.com kawan-kawan, perlu kita ketahui di sini ada bahwa ternyata katanya nih
Kalau tidak ada halangan, insya Allah pertengahan tahun depan, yaitu bulan Juni, akan digelar CPNS 2023-nya. Jadi ternyata CPNS 2023 ini direncanakan akan dilangsungkan pada bulan Juni mendatang. Sekarang sudah masuk tanggal 27 Desember, kawan-kawan. 27 Desember, tinggal hitung hari, kurang lebih ada 6 bulan lagi, alias 180 hari lagi. Nah, nggak kerasa. Mari 180 hari ini kita gunakan untuk memperbanyak membaca, memperbanyak latihan. Kita persiapkan SKD-nya. Karena SKD terdiri dari 3 kan, TWK gitu ya. TIU, ada juga TKP-nya, tes keberuntungan pribadi gitu ya. Nih katanya, mudah-mudahan ya semoga bisa dilakukan dengan baik katanya. Kalau tidak ada halangan, tuh kawan-kawan ya. Oke, lanjut. Kemudian juga nih, nah tadi sudah dikatakan bahwa nih gini kawan-kawan. Kemudian juga untuk tenaga guru nih dan tenaga kesehatan itu akan direkrut melalui jalur P3K katanya kan kawan. Nah, jadi itu sebabnya mengapa CPNS 23 ini hanya merekrut hakim, jaksa, dosen, tenaga teknis dan talenta digital ini. Karena untuk guru dan tenaga kesehatan itu akan direkrut dari jalur P3K gitu. Nah, nanti akan makin bahas ya pokoknya. Kemudian dari kompas.com bahwa di sini dikatakan bahwa pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2023 nih. Pak Menpan RB, Pak Abdullah Azwar Anas mengatakan resmi kepada Kompas Senin tanggal 26 Desember ya, bahwa tahun 2023 ini diproteskan untuk pengadaan CPNS dan P3K. Tapi tadi itu untuk CPNS-nya hanya hakim, jaksa, dosen, dan tenaga teknis lainnya. Oke, lanjut. Arah kebijakan pengadaan SN tahun 2023 ini pertama fokus pada pelayanan dasar, ya ini guru dan tenaga kesehatan katanya. Tuh tidak menutup kemungkinan ya. Kemudian juga masalah penyelesaian tergantung ASN. Kemudian kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital. Oke, ketiganya yakni merekrut CPNS secara sangat efektif. Sementara keempatnya adalah mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak dan lain sebagainya. Oke, itu dia nih. Nah, dari nasionalkontan.co.id juga sama, pemerintah sudah memutuskan tahun 2023 yang akan ada CPNS dan CP3K tahun 2023 ini. Kemudian juga apalagi nih? Oke, sudah lanjut lagi karena dunia ya dah gitu. Jadi begini kawan-kawan ya. Intinya nih tahun 2023 ini nanti depan ya akan dilangsungkan CPNS, CASN ya, dimana CASN ini terdiri dari 2 kan, ada CPNS sama CP3K. Untuk CP3K sebetulnya udah direkrut dari tahun 2022 ini juga, dimana tahun 2022 ini contoh misalkan ada CP3K untuk tenaga teknis, teknis makanya sudah buatkan videonya tuh, sudah video latihannya untuk sosial kulturalnya nanti ya, termasuk CP3K Kemenag nih, Kemenag ada nih. Untuk tenaga teknis ini kan tesnya ada kompetensi manajerial, kemudian juga manajerial, di sini ada sosiokultural sama teknisnya. Dan juga ini sudah Maki buatkan videonya, sudah ada sampai part 2 nih. Silakan rekan-rekan searching video Maki sebelumnya. Sementara untuk Kemenag ini ada 2 juga. Kalau ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga ada moderasi beragama nih kawan-kawan, ada MB. Maki sudah buatkan videonya, contoh-contohnya nih. Pokoknya silakan searching lagi video Maki sebelumnya. Nih, jadi sudah dilakukan dari sekarang. Sementara untuk CNS 2023 ini fokusnya kepada CPNS dan CP3K. Untuk CPNS-nya ini hanya untuk formasi khusus, di antaranya adalah hakim, kemudian jaksa, kemudian apalagi tadi dosen ya, dosen, tenaga teknis, dan talenta digital katanya ya. Sementara untuk CP3K-nya ini akan fokus ke guru dan tenaga kesehatan. Ini pun untuk penyelesaian tenaga non ASN. Nih kayaknya nih, kalau untuk yang 2003 ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun kemarin, tahun ini ya, beberapa bulan yang lalu, untuk kawan-kawan yang sudah mengabdi lama lebih dari 3 tahun itu sudah masuk pendataan BKN non ASN-nya ya. Nah, ini kemungkinan penyelesaiannya nanti di 2003 kawan-kawan. Itu sebabnya guru gak masuk di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan kawan-kawan guru nanti akan masuk di rekrutmen CPNS 2003. Untuk siapa? Untuk kawan-kawan yang belum mengabdi, termasuk untuk yang kawan-kawan yang lolos prajabatan. Gitu. Karena sebagai ketahui nanti ke depan untuk formasi guru itu harus bisa dilalui, akan bisa diikuti oleh
mereka yang memiliki sertifikat pendidik. Kalau bukan belum memiliki sertifikat pendidik, mereka nggak bisa ikut tes guru. Untuk sebabnya makanya kawan-kawan yang sudah lulus S1 sekarang agak dilanjutkan untuk masuk 1 tahun pendidikan prajabatannya, gitu. Jadi gitu kawan-kawan ya. Jadi untuk 2003 ini akan memang adakan CPNS, tapi untuk formasi ini dan lain sebagainya, dan juga P3K untuk guru kesehatan masuknya ke sini. Kenapa? Karena penyelesaian untuk yang kawan-kawan yang sudah mengabdi lebih lama, lebih dari 3 tahun, gitu. Nah, karenanya sekarang ini berdasarkan rencana di tahun 2003 ini pelaksanaan CPNS-nya itu akan dilangsungkan pada bulan Juni mendatang, pertengahan Juni katanya ya. Karena untuk 2022 ini yang teknis dan ini akan dilangsungkan pada Maret 2003 ini. Maret sampai April ya, Mei mungkin ya 2023 nih lanjut ke CPNS 2003. Nah, untuk itu kawan-kawan silakan, pokoknya don't go anywhere, stay tune here. Maki akan selalu update informasi terbaru untuk CPNS, baik informasinya maupun soal-soalnya. Nah, untuk soalnya sudah Maki buatkan ya, baik untuk kompetensi manajerialnya, sosiokultural maupun teknisnya sudah dibuatkan. Untuk P3K Tenaga Teknis sudah ada pas sampai 42. Untuk untuk Kemenagnya itu sudah dibuatkan juga, kemudian moderasi beragama. Gitu dia. Oke, kawan-kawan, barangkali itu dulu sebutkan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit mengasih menambah informasi itu kawan-kawan semua ya. Pokoknya kawan-kawan perlu ketahui karena ini rencana, itu manusianya bisa berencana, yang menentukan Allah sementara. Biarpun misalkan kawan-kawan kok tidak masuk ke CPNS ini, misalkan formasi kawan-kawan ya, jurusan kawan-kawan, jangan berkecil hati karena ini masih baru rencana. Pokoknya kawan-kawan silakan banyak berdoa, karena tidak ada yang bisa berubah takdir kecuali doa. Berdoa saja sekarang, mudah-mudahan diberi kuota untuk jurusan kawan-kawannya, sehingga misalkan guru juga masuk ke sini gitu kawan ya. Sehingga CPNS-nya ada juga untuk formasi guru gitu kawan-kawan ya. Pokoknya maksimalkan usahanya, insya Allah nanti Maki akan buatkan SKD-nya soal kompetisi dasarnya, TWK-nya, TIU-nya, dan TKP-nya. Pokoknya untuk kawan-kawan yang memerlukan soal latihan, insya Allah Maki akan selalu update. Silakan tinggalkan pertanyaan, komentar. Oke, thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.